Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa auladihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitil kiram syai'u lillahi lana wa lahum al-Fatiha. Suratul ladzina an'amta 'alaihim waladdallin amin. Qala mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa adha alaina bi barakatihi amin ya rabbal alamin. Hadirin para jamaah sekalian, sahabat Firdaus yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kajian malam hari ini kita masih tetap menerangkan atau penjelasan seputar aulia illah, tentang wali-walinya Allah atau kekasih-kekasihnya Allah. Pada penjelasan yang kemarin, keterangannya betapa sulitnya ya kita menjumpai kekasih Allah atau waliullah, sangat sulit karena memang Allah tutupi, sedangkan kita mencari Allah sangat mudah. Nah, mencari Allah sangat mudah, betapa sulitnya kita menjumpai kekasih Allah yang disebut waliullah tersebut. Kemudian hadirin jamaah, ada di antara jamaah sahabat kita bertanya tentang wali jazab, wali majdzub, karena beberapa hari kemarin dia menjumpai seseorang yang dikatakan nyeleneh kalau bahasa Jawanya ya, khariqul adah. Maka bertanya, bagaimanakah, siapakah wali majdzub itu ya Ustadz? Mohon penjelasannya. Maka dengan sesederhana mungkin kami jawab pada kajian malam hari ini. Bila mana ada kekurangan dan kekeliruan, kritik dan saran, itulah yang kami butuhkan setiap pengajian yang kita kaji setiap harinya. Jazab hadirin itu kalau menurut bahasa Arab itu berasal dari fiil jazaba yajzibu jazban. Jazaban, jazaba yajzibu jazaban, itu arti atau artinya adalah menarik. Sedangkan majdzub itu dari bentuk isim maf'ul yang berarti orang yang ditarik, orang yang ditarik oleh Allah. Maka jazab, majdzub menurut ilmu tasawuf ya, orang jazab itu penarikan langsung dari Allah subhanahu wa ta'ala terhadap para hamba-hambanya yang dikehendakinya. Untuk tujuan apa Allah menarik orang tersebut? Dengan tujuan dikenalkan sifatul kamal, dikenalkan oleh Allah sifat sempurnanya, kesempurnaan zatnya, kesempurnaan sifatnya, kesempurnaan asma-asma'nya dan asar-asarnya ya. Wali jazab itu zauq itu rindu yang sangat dalam ya. Dengan zauqnya, rasa rindunya yang dikaruniakan Allah atas hamba-hambanya yang mengalami jazab itu, maka mereka bisa menyaksikan kesempurnaan zatullah secara nyata, musyahadah, menyaksikan secara nyata sifatu kamal Allah, sifat kesempurnaan Allah.
menyaksikan zat Allah secara sempurna. Nah, kemudian setelah itu mereka baru bisa memahami keterkaitan sifat-sifat Allah atas kesempurnaan zat-zatnya Allah yang maha segala-galanya. Nah, hadirin jamaah yang dirahmati Allah, banyak sekali ayat-ayat Al-Quran, hadis Nabi, siratun nabawi, sirah para sahabat, siratu sahabah, tabi'in, dan para aulia ilah yang menerangkan perihal tentang yadab tersebut. Antaranya di dalam Al-Quran firman Allah, falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakka wa kharra Musa sa'iqa. Tatkala Allah itu menampakkan kepada gunung, dijadikannya gunung itu hancur luluh lantah, dan Nabi Musa ketika itu langsung jatuh pingsan. Wah, ini artinya Nabi Musa ditarik oleh Allah. Bahasa Arabnya tadi jadab tadi. Ya, jadab tadi. Nah, sehingga dia menyaksikan Allah secara sempurna. Sehingga sampai jatuh pingsan. Nah, itu diantara dalil-dalil yang di dalam Al-Quran. Kemudian banyak sekali di dalam Al-Quran, Allahu nazzala ahsanal hadith kitaban mutasyabiha masaniya taqsha'iru minhu juludul ladina yakhshawna rabbahum thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah. Ya, itu. Nah, maka kesimpulan dari wali jadab itu seorang hamba yang dimana tenggelam dalam rasa rindunya dan cinta penuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena jazab tadi di dunia, orang yang majdzub itu tampak seperti orang gila dan tidak mengingat urusan duniawi sama sekali. Sehingga kalau kita menjumpai orang yang jadzab ini, ya memang khariqul adah, orang yang agak nyeleneh, orang yang tidak mencocoki syariatul Nabi, tidak mencocoki syariatul Islam, ya seperti kayak itu, kayak orang gila, ya kayak orang gila, karena zauknya, rasa rindunya kepada Allah itu sangat. Istighraqut tauhid ilallah, tenggelam dalam ketauhidan, ya, rindu kepada Allah. Wali majdzub itu bukan tempat, kalau jika hadirin, jika kita menjumpai wali Allah yang majdzub ini, itu bukanlah untuk tempat belajar kita belajar kepada beliau, bukan. Tetapi kita diperintahkan untuk berhusnudzon kepada orang-orang yang semacam majdzub tadi. Ya, tidak bisa diguroni bahasa Jawa. Tidak bisa untuk kita uswah, mencari uswah kepada beliau. Tidak, karena dia jadab. Tetapi cukup perintahnya adalah kita disuruh untuk berhusnudzon kepada wali yang majdzub ini. Tidak dianjurkan bagi umat muslim untuk meminta doa kepadanya dan mengikuti ajarannya, karena jadab. Cukup kita percaya bahwa dia adalah waliullah, kekasih Allah yang majdzub. Adapun kalau kita menjumpai minta doa, ya nggak masalah kalau dia beliaunya mau, wali yang majdzub ini mau, gitu saja, nggak masalah. Maka hadirin para jamaah yang dirahmati Allah, jika kalau dilihat sekilas wali majdzub itu terkesan
mencapai makom kewalian tanpa banyak usaha, karena ditarik oleh Allah, sampai makom yang tinggi, ya. Namun sebenarnya hadirin, mereka adalah golongan yang dikaruniai pertolongan Allah secara mendadak. Oleh karena itu saya katakan tadi, majdzub, orang yang ditarik tanpa ada persiapan apapun dari mereka. Terkadang ada waliullah yang mulai dari kecil itu sudah majdzub, ditarik oleh Allah sampai wafatnya. Ada kalanya yang ketika usia muda, ketika masih kecil ya memang ada tanda-tanda yang sudah mulai nyeleneh, tetapi ketika usia muda Allah tarik menjadi orang yang majdzub. Luar biasa ini, subhanallah, ya, tanpa ada persiapan apapun dari mereka. Kebalikan dari orang majdzub itu orang salik suluk, kayak kita ini menuju ke Allah, ingin derajat kita didekatkan oleh Allah, disebut muqarrabin. Kita banyak melakukan tahapan-tahapan terlebih dahulu, wiridan, sholatul lail, ya, mujahadah, muqarabah, amalia-amalia wajib sunnah, semua dilakukan hingga sampai masuk di dalam dunia thariqah, ya. Ini tujuannya tiada lain, ingin ilallah, sampai ke Allah. Ini disebut salik atau suluk. Itu kebalikan orang jadab. Kalau orang jadab langsung ditarik oleh Allah, kalau salik masih proses, sehingga nanti dalam prosesnya tersebut kalau sempurna baik Allah kehendaki, maka pertama Allah kasih karunia kepada orang tersebut tajaliyatul tajaliyatus sifat, tajaliyatul af'al, tajaliyatul zat, ya, tajaliyatul asma. Allah kasih kepada orang itu, sehingga mereka orang-orang yang salik ini mengalami beberapa tahapan-tahapan, ya, bahkan sampai majdzub akhirnya bisa sempurna. Nah, seperti itulah, itu gambarannya, ya. Mohon maaf kalau ada kekurangan dan kesalahan yang kami paparkan ini, ya. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mereka orang-orang yang majdzub itu dirujuk atau di dalil Al-Qur'an, Allah mengatakan di dalam surat Al-Imran, yakhtassu bi rahmatihi may yasha wallahu dzul fadlil azim. Rahmat Allah itu khusus kepada siapa? Kepada orang yang dikehendakinya. Artinya tidak semua orang itu mengalami jadzab atau majdzub, kecuali orang-orang yang dikehendaki oleh Allah, kecuali orang-orang yang dikehendaki oleh Allah. Bisa saja kita, bisa saja bapak ibu, itu bisa kalau Allah menghendaki, ya. Akan lebih mudah kita memahaminya, ya, tentang wali majdzub, agar lebih mudah untuk memahaminya seputar tentang wali majdzub. Hadirin, wali majdzub itu terus menerus terpesona kepada keagungan Allah, keindahan Allah, ya. Mereka tidak menderita gila dalam arti kerusakan mental, sebab mereka masih punya kesadaran akan dirinya. Namun karena kecintaannya yang sangat mendalam tadi, yang saya sebutkan zauqnya itu yang sangat kepada Allah, mereka hanya memikirkan urusan ukhrawi, ya, urusan ilahiyah. Mereka tenggelam, ya, tidak mengingat urusan duniawi sedikit pun, sehingga melihat manusia tidak tampak, yang tampak hanya Allah, ya.
melihat Allah. Kalau kita manusia, kalau kita ini ya, kalau kita melihat manusia, kita sebatas subhanallah, betapa cantiknya Allah membikin orang tersebut sampai sempurna seperti itu. Maha suci Allah yang membikinnya. Nah, kita masih sadar. Tetapi kalau orang yang majzum ini lebih dari itu, lebih dari kita, rindunya, zauknya itu. Ya, kayak kalau saya memberikan gambaran ya hadirin, karena kita tergila-gilanya kepada sang kekasih, rindunya setengah mati kepada sang kekasih, hingga sampai lupa kita, ya, lupa segala-galanya, makan nggak bisa, tidur nggak bisa, minum nggak enak, melakukan apapun kadang-kadang sampai lalai kita. Nah, seperti itulah gambaran, sedikit contoh orang yang zauq ilallah, tenggelam dalam ilmu ketauhidan ilallah. Makanya saya umpamakan, memberi contoh yang mudah untuk dipahami kepada hadirin para jamaah sahabat Firdaus yang dirahmati Allah. Seumpama seseorang itu sangat rindu pada sang kekasih, kadang-kadang melihat merasakan siang malam, merasakan kondisi yang enak tidak enak, lapar atau tidak lapar, itu enggak, hampir tidak terfikir, tidak terfokuskan, tidak merasa kita, karena fokusnya kita kepada seseorang yang kita rindui. Nah, itulah, itu umpama, itu contoh saja ya. Nah, untuk menyikapinya, jika ada seseorang wali, kita menjumpai wali majdzub atau orang yang nyeleh, jangan sekali-kali kita suudzon. Siapa tahu dia wali Allah. Perintahnya di dalam agama, kita harus berhusnudzon kepadanya. Cukup yakinkan diri kita bahwa apa yang ia lakukan adalah atas kehendak Allah, karena ia begitu mencintai kepada Allah. Saya contohkan lagi di zaman Nabi, di zaman tabi'in, seperti halnya Uwais Al-Qarani. Uwais Al-Qarani ini karena menjadi walinya, makomnya, derajatnya tinggi di hadapan Allah, itu karena berkat baktinya dia kepada orang tua. Maka ketika ibunya meninggal, mereka malah menjadi orang yang jadab. Ini Uwais Al-Qarani kayak orang gila, saking rindunya kepada Allah. Semenjak ibu Uwais Al-Qarani ini meninggal, wafat, maka rumahnya ditinggal, apa-apa yang dimiliki hartanya di rumahnya ditinggal semuanya. Dia hanya menempati sebuah kamar kecil saja di situ untuk sholat, untuk kholwah, bermujahadah, untuk berzikir kepada Allah. Sehingga kalau dia keluar kayak orang gila, bajunya kumuh, kotor gitu. Sehingga kalau ada anak-anak kecil itu melewati, ya, kalau ada Uwais Al-Qarani, anak-anak kecil itu melempar batu. Orang gila kayak gitu, dilempari batu. Malahan apa jawab Uwais Al-Qarani? Wahai anak-anak kecil, kalau melempar batu jangan besar-besar ya, cukup yang kecil-kecil saja. Kalau kalian melempar batu yang besar, saya khawatir kalau saya berdarah, nanti keluar darahnya mengenai baju, akhirnya najis, ya, akhirnya najis, saya tidak bisa sholat, saya tidak bisa zikir kepada Allah. Jadi kalau kalian ingin melempari batu yang kecil-kecil saja ya, lo kayak orang yang gila gitu, sudah, orang yang gak waras gitu, Uwais Al-Qarani, ya. Itu seputar tentang orang wali jadzab atau majdzub.
Maka saya tambahi di dalam kitab Inaratut Tuja Syarah Tanwirul Hijah, ya, halaman 209. Di situ diterangkan wasallim man judhiba lakin ma'al inkari fi ma waqa'a mukhalifun lil amri hifdhan masyra'an. Qala Ibnu Tilmisani fala talumma as-sakrana fi hali sakrih faqad rufi'a at-taklif fi sakrana anna ila an qala asy-syekh Muhammad Husain ibn Ali al-Maliki faqad abrama ila al-ma'siyati bil ikrah kasaqiti min syahid. Serahkan kepada Allah urusan orang-orang yang jadab, artinya orang-orang yang wali Allah yang jadab ini, ya, diserahkan kepada Allah saja. Namun ada catatan, ingkarilah perbuatan-perbuatannya yang tidak sesuai dengan perintah Allah, yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Ingkari saja, pasrah saja kepada Allah. Karena bagaimanapun hadirin, kita harus menjaga syariat Allah. Syekh Ibnu At-Tilmisani di dalam kitab ini beliau mengatakan, jangan engkau cela orang yang sedang ketika mabuk cinta kepada Allah. Karena orang yang mabuk itu bebas dari tuntutan syarak. Artinya kalau kita melihat orang yang mabuk, ya, ini contoh, kita melihat orang yang mabuk karena minuman keras umpamanya, dia melakukan hal-hal yang sesuatu yang membuat kerusakan, sehingga orang sesuatu atau barang milik orang yang dirusak ini memakluminya lah, ada, biarkan aja. Ya, saya maklumi karena dia mabuk. Orang yang tidak waras, akalnya lagi hilang karena mabuk. Nah, seperti itu, dimaklumi. Ini beda, itu contoh saja. Perbedaan orang yang mabuk cinta kepada Allah, ya seperti umpamanya orang yang mabuk itu. Saking zauknya kepada Allah, rindunya kepada Allah. Jadi menurut Ibnu Tilmisani, jangan kau celah orang-orang yang jadab itu. Dia karena mabuk asmara kepada Allah, sehingga yang dia lakukan itu ya memang khariqul adah, tidak mencocoki pada umumnya manusia. Tetapi sebenarnya Allah menarik orang tersebut untuk dijadikan orang yang terdekat kepada Allah. Ya, yang penting kata Ibnu Tilmisani, jangan kau celah. Ya, karena ya, dan juga karena makolahnya Ibnu Tilmisani tadi bebas, bebas dari syarat, artinya dimaklumi. Wis memang tidak mencocoki syariat. Kemudian lagi Syekh Muhammad Husain Ali Al-Maliki, ya, itu juga berkomentar bahwa orang-orang yang jadab, orang yang majdzub melakukan maksiat karena tidak bisa menghindar. Ibarat orang yang terpelanting dari tempat yang tinggi. Terpelanting itu orang yang apa? Kalau bahasa Jawa itu mencelat. Siapa yang bisa mencegah orang yang mencelat? Ya, orang yang terpelanting dari tempat yang tinggi, dia jatuh. Siapa yang bisa mencocoki kalau dia jatuh pas pada tempatnya? Tidak akan bisa. Ya, ini menurut Syekh Husain Ali Al-Maliki yang mengatakan faqad abrama ilal ma'siyati bil ikrah kasaqiti min syahik. Seperti itu. Jadi kalau menurut Ibnu Tilmisan dimaklumi karena dia mabuk asmara cinta ilallah.
Kalau Syekh Husain bin Ali Al-Maliki mengatakan ibarat orang yang terpelenting jauh dari tempat yang tinggi saking zauknya kepada Allah. Jadi di alam musyahadah ini, alam nyata ini pasti dia mukhalifus syariah, akan berbeda dengan syariat. Kadang-kadang semacam itu orang-orang yang wali Allah yang menjadi itu. Ya. Sekian paparan kami tentang pertanyaan dari sahabat kami tentang wali menjadi. Semoga bermanfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.